Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Admin Kantor. Sebuah channel podcast yang kita banyak bicara terkait dunia yang ada di balik administrasi perkantoran. Tentunya teman-teman semuanya yang melihat podcast ini mungkin hampir sebagian besar merasa kita senasib karena kita punya job description, kita punya tugas sebagai seorang administrasi kantor. Administrasi sebenarnya sangat luas teman-teman semuanya, dan seringkali pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari bahkan bukan pekerjaan seorang administrasi kantor gitu ya. Kenapa? Karena seringkali bahkan saya pernah mendengar beberapa teman seorang admin diminta menjemput anak dari si bosnya misalkan. Apakah itu bagian dari administrasi? Tidak. Atau bahkan misalkan diminta memilihkan baju dari si bos untuk kondangan misalkan, semacam itu. Jadi banyak hal, karena dianggap administrasi kantor itu adalah dapur dari semua perkantoran gitu ya teman-teman. Bukan sebuah hal yang patut dikecewakan gitu, tetapi saya pikir ini adalah sebuah pengakuan bahwa teman-teman sebagai admin kantor diakuin bisa menghandle banyak hal, diakuin bisa mengerjakan banyak tugas. Kita harus bangga loh sebagai seorang admin kantor, teman-teman semua. Dan bicara tentang admin kantor, perjuangan kita mulai dari awal kita berangkat. Kita masing-masing punya keluarga, kita masing-masing punya masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masalah-masalah yang ada di kantor, drama-drama yang ada di kantor menjadi pelengkap cerita kita pada hari-hari tersebut. Itu juga kalau menurut saya rekan-rekan semuanya nggak bisa kita hindarin sebagai manusia. Tetapi bagaimana kita meresponnya itu yang paling penting. Kita tidak bisa menghindari dari sebuah masalah. Bahkan dalam perjalanan ke kantor pun kita seringkali sudah menjumpai masalah, macet, ketinggal bus, ya, ketinggal kereta. Belum lagi kita laptop tiba-tiba kita ingat pada waktu sudah di perjalanan bahwa itu masih ada di meja rumah. Itu sudah menambah tingkat stres kita teman-teman semua. Dan pada waktu kita datang nih ya ke kantor ya, melihat meja kita begitu bertumpuk dengan dokumen-dokumen, kita melihat bahwa tugas-tugas yang kemarin belum terselesaikan sudah ada lagi tugas-tugas baru pada hari tersebut ya. Dan kita lihat sisi sebelah kanan kita atau sisi sebelah kiri kita teman-teman, ternyata teman kerja kita juga bahkan tersenyum aja tidak ke kita pada waktu kita datang. Dan itu tidak setiap hari pastinya. Ada yang datang sudah disambut dengan senyum manis seorang teman, atau ada yang sudah disiapin bahkan dengan makanan atau kopi untuk menyambut kita datang. Itu akan merubah warna sehari yang akan kita jalanin teman-teman semuanya. Dan bicara soal teman, kita bicara terkait karakter orang yang berbeda-beda. Kita nggak bisa memilih teman ya, karena apa? Semuanya sebetulnya sedang berjuang pada jalur yang sama. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, rekan-rekan semuanya. Dan sebagai seorang karyawan tentunya mereka sama seperti kita, nggak hanya mikirin terkait tugas, seringkali masih terdistorsi masalah-masalah yang lain, entah itu masalah keluarga, masalah keuangan, dan segala macam. Yang keluarga pun godaannya macam-macam teman-teman. Mungkin ada di antara teman kita yang digoda anaknya yang sedang sakit, diuji suaminya atau pasangannya, atau orang tua, atau kakak adik, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sebetulnya kalau kita bicara terkait teman, seyogyanya kita nggak nambah masalah lagi dengan ujian dari teman. Jadi yuk kita berteman yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita, bukan nambah masalah kita sebetulnya. Tetapi itu tadi yang sudah saya sampaikan teman-teman. Kita nggak bisa milih teman dengan beragam karakter yang berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon karakter-karakter yang berbeda tersebut. Karena teman-teman kita itu macam-macam, sangat macam-macam. Tingkat kecepatan kerjanya juga speednya beda-beda. Coba ya, kita udah benar-benar nih bekerja gitu ya, kita benar-benar ngerjain tugas secepat yang kita bisa.
tetapi di sebelah kiri kita misalkan atau di depan kita itu santai-santai saja ya, sambil dengerin podcast ini misalkan, atau dengerin musik dan sambil bergoyang-goyang, kita melihat bahwa dia kok santai amat ya kerja, gua kok gini-gini amat ya, semacam kayak gitu ya rekan-rekan semua. Dan apakah kita bisa menegurnya? Ya kalau itu mengganggu, mungkin kita bisa menyapanya dalam tanda kutip dengan lebih halus gitu ya. Tetapi apakah kita bisa membuat dia bekerja lebih cepat? Agak susah. Karena itu kita kadang setara dengan dia gitu ya. Oleh sebab itu rekan-rekan semuanya, tipe-tipe teman yang slow gemilau seperti itu gitu ya, itu pasti akan dinilai juga berbeda dengan kita atau teman-teman lain yang memang bekerjanya secara benar-benar dan cepat. Pasti itu akan terlihat gitu ya. Yang jadi masalah misalkan dari pihak pimpinan atau perusahaan atau si bos ya, itu nggak melihat bahwa kita yang bekerja sehari bisa menyelesaikan misalkan 50 surat, sedangkan teman kita itu hanya menyelesaikan 15 surat, tetapi perlakuannya sama kita, prestasinya yang ditangkap oleh perusahaan juga sama. Tentunya kita merasa tidak cukup adil di sana, tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan dari pihak pimpinan gitu kan. Dan kita juga tidak bisa suudzon atau berprasangka negatif bahwa meskipun kita mengerjakan 50 surat dalam satu hari, sedangkan rekan kita mengerjakan hanya 15, jangan-jangan 50 surat itu kita banyak yang salah, banyak draft-draft yang harus dikembalikan ke kita. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita hanya bisa menyelesaikan 10 surat saja satu hari yang benar, sedangkan teman kita menyelesaikan 15 tetapi sudah langsung oke, sudah langsung benar ya. Jangan-jangan malah lebih cepat dia 15 sedangkan kita 10. Kelihatannya aja kita cepat ngerjain 50, tetapi yang benar cuman 10. Jadi saran saya jangan berprasangka buruk deh sama teman dulu gitu ya. Terus kemudian begitu kita melihat teman yang memang lebih cepat dibanding kita yang malah jadi tim selau gemilaunya ya, kita bisa belajar sama teman kita tersebut. Gimana sih lu kok cepet banget ya kerjanya, suratnya kok cepet banget selesai ya, misalkan begitu. Sedangkan kalau gua mah lama banget ya, apa yang harus saya lakukan ya? Oh ini begini, kita udah bikin template dulu misalkan, kita minta bantuan AI misalkan, kita akhirnya jadi tahu dan kita harus belajar mencobanya. Apakah itu memang membantu pekerjaan kita sehari-hari apa tidak? Atau jangan-jangan keterampilan komputer kita ngetiknya masih 11 jari, sedangkan dia udah 10 jari. Semacam kayak gitu. Kita harus belajar dong mengetik lebih cepat akhirnya. Banyak ya di YouTube ya atau di internet yang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya bisa belajar terkait bagaimana kita mengetik cepat. Atau misalkan pada waktu kita melihat rekan kita ya, kanan kiri atas bawah gitu, kerjanya sambil makan mulu ya. Sedangkan kita nggak bisa tuh berkonsentrasi kalau ada makanan misalkan. Atau juga ada teman-teman kita yang suka kepoin kita atau ngajakin ngobrol kita, atau balik handphonenya berbunyi misalkan. Banyak banget lah variasi-variasi yang ada di dunia kerja, terutama di admin kantor. Kita tidak bisa, rekan-rekan semuanya, berharap semua kejadian itu sesuai dengan keinginan kita ya. Yang kita harus bisa menerima semua beragam hal tersebut ya, supaya jatuhnya ke kita itu tidak menyakitkan, supaya jatuhnya ke kita tidak mengganggu rekan-rekan semuanya. Bagaimana caranya? Itu tadi, pertama kita juga harus memahami bahwa kita adalah individu-individu yang berbeda, yang datang ke kantor dengan beragam masalah-masalah yang berbeda juga. Nggak hanya kita yang punya masalah, rekan kita juga punya masalah. Kita nggak ngerti masalah mana yang lebih besar gitu ya rekan-rekan semua ya. Dan yang kedua adalah kita coba fokus di pekerjaan kita sendiri dulu sebelum kita ngurusin pekerjaannya teman-teman kita yang lain gitu ya. Kita fokus bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita, performa kita dan output kita dengan kualitas yang lebih baik ya. Oleh sebab itu rekan-rekan semuanya, kita kalau ada yang lebih lambat dibanding kita bisa ajarin dia
supaya dunia kerjanya lebih nyaman bagi semuanya. Kalau ada yang lebih cepat, kita bisa belajar dari dia. Itu ya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan semuanya, dengan beragam karakter teman, karakter orang gitu ya, berbagai tipe admin yang ada di kantor kita ya, kita berusaha mencari sisi positifnya di setiap orang tersebut. Nggak ada Tuhan menciptakan orang itu hanya negatif doang, itu nggak ada. Tapi banyak sisi positifnya. Dan seringkali kita melihat kalau udah nggak seneng sama orang, yang terlihat itu hanya sisi negatifnya aja meskipun dia baik. Sisi positifnya nggak akan kelihatan. Gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita melihat orang dari sisi positifnya, kalau dia ada negatif-negatif yang nggak terlalu banyak lah, kita bisa lebih permisif, teman-teman. Oleh sebab itu, tugas kita semua sebagai admin kantor untuk menjaga semua hal yang ada di sekeliling kita menjadi positif. Sebetulnya banyak hal tips-tips lain ya yang nanti kita akan diskusikan di podcast kita, baik dengan narasumber ataupun monolog seperti ini ya. Kita akan coba gali lebih dalam bagaimana kita merespon beragam tipe admin kantor yang ada. Itu saja sementara dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap positif, dan menjadi seorang admin kantor yang penuh rasa syukur. Salam. Sampai ketemu lagi ya. Bye.